Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh dukun itu diturut oleh Poniman. Telur dan jambu, masing-masing 7 buah diletakkan di kamar tamu yang kosong, lalu dikunci dari luar. Dukun berpesan agar kamar itu jangan dibuka sampai keesokan paginya. Dan ketika pada esok harinya Poniman membuka kamar untuk melihat apa yang terjadi, dia terkejut heran karena jambu sudah tidak ada lagi. Telur masih cukup 7 butir, tetapi ketika diangkat terasa ringan. Ternyata telur itu sudah kosong tanpa sedikit pun ada bekas pecah di kulitnya. Poniman mengerti bahwa harimau itulah yang telah memakan isinya dengan caranya yang ajaib. Cerita itu tersebar di daerah itu, tetapi laki-laki yang mengatakan bahwa ia akan membelah kepala harimau itu manakala bertemu tetap mencemoohkan. Ia mengatakan bahwa itu sulap si dukun semata-mata. Dukun zaman sekarang kebanyakan menipu. Begitulah juga halnya dengan wanita tua yang katanya belagak tahu semuanya itu. Dia pun mengatakan maksudnya itu kepada Hilman. Apa gunanya berkata begitu? Kata Hilman, kalau tidak percaya, sudahlah, nanti terjadi lagi hal-hal yang tidak kita ingini. Heran, kau orang terpelajar pun percaya pada dongeng seperti itu. Kalian dikibuli dukun itu. Dan apa yang diceritakan oleh istri Poniman tak lain daripada khayalan seorang yang ketakutan. Sama halnya dengan orang yang katanya melihat hantu bergerak di kebun pisang. Padahal yang bergoyang itu tak lebih daripada daun pisang yang ditiup angin. Orang yang tidak penakut tidak akan pernah melihat setan. Karena setan memang tak ada. Dan kalau toh ada, maka setan itulah yang takut pada manusia yang tidak gentar pada dia. Kata Darwis yang tak percaya itu. Pandai silat, bahkan kata orang termasuk silat harimau yang hanya dimiliki oleh beberapa jago kelas 1. Dia juga pandai karate dan ilmu bela diri lainnya. Dan di situ dia dikenal sebagai pelatih para remaja dan orang-orang tua yang mau mempelajari ilmu bela diri dan menyerang lawan. Ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya yang sombong, terdengar petir keras sekali. Padahal hari sedang cerah terang benderang. Tidak wajar dalam cuaca demikian ada petir yang mengejutkan. Karena sudah terdengar kejadian-kejadian aneh mengerikan di daerah itu, maka ketika petir menggelegar itu semua orang jadi takut. Apalagi yang akan terjadi, tidak biasanya begitu. 5 hari lamanya tidak terjadi suatu apapun. Semua orang jadi senang dan merasa lega. Barangkali harimau gaib itu sudah pergi. Yang paling senang di antara semua orang adalah Hilman dan Erwin. Saban malam mereka menantikan sesuatu. Erwin atas kedatangan ayahnya dan Hilman atas kemalangan yang akan menimpa Darwis si jagoan. Tetapi syukurlah, rupanya harimau itu atau yang disebut nenek tidak marah sekali ini, atau sibuk dengan segala macam urusan lain di tempat-tempat lain pula. Pada suatu petang, bertemulah Hilman dengan Darwis. Tanya yang belakangan ini, kenapa harimau yang dipanggil nenek itu menjauhkan diri? Sebenarnya aku sangat menantikan kedatangannya. Kalau betul dia ada, banyak sekali yang mengatakan bahwa kisah-kisah itu benar. Sehingga aku pun hampir percaya. Kalau betul-betul ada, aku ingin menghadapi. Mengapa mesti mengganggu kita di sini? Tetapi dia tidak datang. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, kalian berhenti berhayal. Kedua, dia ada tetapi takut akan tantanganku. Ataukah ada urusan lain? Musim ini kan musim raker-rakeran, penataran, seminar, dan lainnya.
Siapa tahu kalau harimau-harimau hantu itu sedang mengadakan penataran pula. Sehingga setan-setan macan dari seluruh jagat ini sedang berkumpul. Darwis bicara lancar, sebab dia selain pandai silat, juga memang pandai bicara. Hilman tidak memberi komentar, sebab memang tak ada yang hendak dikatakan. Malam itu bulan bersinar terang, 13 hari, semalam lagi menjelang penuh. Cuaca baik, anak-anak ramai main di jalanan atau di lapangan terbuka. Muda-mudi asik memadu janji. Darwis sebagai pemuda ganteng dan terkenal tenar oleh kekuatannya tak ketinggalan, sebab dia pun punya pacar, salah seorang gadis cantik dari keluarga kaya di situ. Namanya Siti Khairani, anak Tengku Baidullah, keturunan bangsawan Delhi asli. Tetapi keluarga ini sejak sebelum revolusi sosial terkenal ramah dan baik hati, tidak pernah merasa berdarah biru atau kuning. Pada malam itu, Darwis dan Khairani berjalan-jalan dengan mobil Holden Torana yang baru dibeli Tengku Baidullah untuk anaknya. Karena kedua orang tua itu tak keberatan dengan cinta anak mereka yang ditumpahkan pada Darwis, maka mereka tak keberatan pula mereka selalu pergi berduaan. Kala itu, mereka sedang menikmati udara segar. Mobil bergerak dengan kecepatan sedang di daerah Ancol. Dulu di situ terkenal daerah sepi, masih berupa rawa-rawa. Tetapi kini sudah ramai, menjadi sebuah tempat rekreasi dengan nama Taman Impian Jaya Ancol. Tiba-tiba mobil itu terasa kian lambat. Darwis menekan gas lebih dalam, tak juga tambah kencang, bahkan tambah lambat. Mesin hidup, gas ditekan berbunyi keras, tetapi mobil tidak mau bergerak lagi. Darwis turun, dan sang kekasih pun turut turun menemani Darwis. Disitulah terdengarnya suara mendengus. Lalu suara harimau menggaung dekat sekali. Terkejutnya mereka bukan kepalang. Suara yang menakutkan itu berulang lagi. Kemudian geledek menggelegar. Siti Khairani menjerit, langsung didekap oleh Darwis. Kalau pada biasanya pelukan begitu terasa amat mesra, maka lain halnya kali itu. Tubuh gadis itu gemetaran. Jantung Darwis juga berdebar keras.